Jadi oke, kita ulangi lagi. Ya, dengar semua? Yes, dengar Pak Gus. Kita mulai. Yes, siapa? Yang terpenting sebenarnya belajarlah filosofi. Nah, kita seringkali apapun bagaimana cara belajar filosofi? Belajarlah saat gelombang theta. Itu yang paling gampang. Jadi gelombang theta itu apa? Saat air pasang dan air surut. Nah, waktu-waktu yang terbaik itu digunakan untuk menelaah dari kehidupan kita. Makanya kita tidak diizinkan untuk tidur mau maghrib. Kita tidak diizinkan tidur setelah subuh. Karena apa? Itu adalah gelombang theta. Disitulah paling mudah, paling enak, paling nanti langsung dapat ide-ide apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kembali kita ke zaman SD, zaman SMP, zaman SMA. Dari jam 6 petang sampai jam 10 malam kita belajar. Tapi nggak ada yang masuk. Tapi besok pagi, habis subuh kita belajar. Yang kita baca itu masuk semua. Itu contoh paling sederhana. Itu contoh paling sederhana. Nah, kita seringkali tidak menggunakan waktu-waktu yang tepat itu. Nah, untuk pandemi ini sebenarnya sederhana. Yang berhubungan dengan mulut dan berhubungan dengan perut. Hanya itu aja dulu. Tidak selalu makanan. Mulut itu tidak harus selalu makanan. Tetapi penunjang dari mulut. Konsepnya di situ. Kalau kita sudah tahu dulu, baru mengarah kemana? Baru mengarah, yaitu biasakan untuk semuanya ke 3 tempat. Sekolahan mahal, sekolahan murah. Rumah sakit mahal, rumah sakit murah. Pasar mahal, pasar murah. Maksud dari pasar mahal, pasar murah itu bukan mall sama pasar. Pasar, tetapi yang satunya itu pasar bersih sama pasar kotor. Gitu. Pasar mahal sama pasar murah. Pasar mahal itu anak kita mau masuk ke pasar. Pasar murah anak kita nggak mau masuk ke pasar karena saking kotornya. Nah, nanti silahkan dia mati. Nanti dari data itu akhirnya kita bisa dapat. Jadi mulai dari parkiran. Kenapa kita tidak usaha, yaitu transportasi untuk sepeda motor roda 3? Kenapa kita nggak usaha gerobaknya? Kenapa kita nggak usaha untuk talinya? Penyuplai dari apa di tiap-tiap pasar? Itu konsepnya. Untuk menelaah dulu. Nah, kita selama ini nggak, biasa lewat. Nah, begitu aja. Contoh lagi, setelah di pasar, kenapa kita nggak di rumah sakit? Misalkan rumah sakit mahal, nggak pernah kita akan tahu ada orang bawa guling bantal, mesti nggak ada. Tapi kalau di rumah sakit murah pasti ada. Nah, itu untuk menelaah dulu. Nah, konsep-konsep di situ. Nah, kita selama ini pasti belum apa-apa langsung. Kita harus jualan 2. Yang satu makanan, yang satu properti. Karena kuliner tidak ada habisnya, properti tidak ada habisnya. Ya memang betul. Tetapi konsepnya untuk saat pandemi itu tidak tepat. Nah, yang tepat apa? Yang lagi berputar aja. Yang lagi berputar. Salah satu contoh, misalkan. Bakso sampai hari ini tetap berjualan. Tapi kenapa kita kok nggak jualan mesin gilingannya daging? Itu contoh sederhana aja. Terus berikutnya, kenapa kita nggak jualan tepung untuk penambah dari yang dicampurkan di gilingannya daging? Berikutnya lagi, kenapa kita tidak jualan pencetak pentol daging? Terus berikutnya lagi, kenapa kita tidak jualan vakumnya untuk pentol-pentol gitu?
Nah, kita seringkali menelaah hal tersebut kurang karena dari kecil selalu didikte. Sehingga daya nalarnya lemah. Sebenarnya itu cuma 3. Logika, nalar, mapping. Hanya itu aja. Lainnya nggak ada. Oleh sebab itu, tahun pertama saya sukses jualan jeruk baby Java saat pandemi. Tahun kedua saya sukses jualan bibit jagung. Buah dari apa? Ya buah dari menelaah aja. Kalau misalkan tidak bisa menelaah itu, silahkan habis ini bukalah LPSE. Nah, masing-masing kabupaten itu pasti mengeluarkan LPSE. Nah, LPSE itu nanti ada data. Di tiap kabupaten itu melakukan pembangunan apa saja. Di daerahnya masing-masing, jadilah penjual di situ. Tapi kita bukan yang langsung ikut tender. Jadi kita pihak ketiga. Yang tender biar si A. Kita yang berhubungan dengan pihak yang tender dengan pemerintah. Sehingga kita selalu aman. Dan jangan pernah mengambil uang yang besar. Yang penting uang itu rutin. Dan uang di depan. Itu konsepnya. Kalau sudah ketemu di situ, baru kita belajar untuk mempromokan di online. Nah, kita selama ini kebalik. Belum apa-apa sudah promo di online. Sudah begitu, belum paham tentang 4 pasar, tapi sudah langsung promonya gila-gilaan. Yang akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, nanti pelipur laranya itu bagian dari ikhtiar. Bukan begitu. Tidak begitu. Jadi konsepnya yang dibetulkan dulu. Konsepnya. Tadi dalam bentuk produk. Kenapa kita kok juga tidak dalam bentuk jasa? Jasanya banyak. Contoh lagi misalkan. Kenapa kok nggak jualan jasa mural? Yang bisa untuk ngecat-ngecat tembok. Contoh lagi, misalkan. Kenapa kok nggak jasa bersih tandon? Contoh lagi, misalkan. Sekarang, orang di perumahan-perumahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kran, terus lampu, kayak begitu itu banyak sebenarnya. Tetapi bingung, mau nyarinya kemana masih bingung. Walaupun ada aplikasi, tetapi masih bingung. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu untuk jasa-jasa? Sebenarnya ide banyak. Karena kita selama ini terfokus di 4. Tas, sepatu, kaos, baju. Tas, sepatu, kaos, baju. Kembali lagi, misalkan baju. Kita breakdown. Kenapa kok nggak jualan name tag yang belakang? Kenapa kita nggak jualan ini? Itu contoh sederhananya. Kenapa kita nggak jualan kancing? Kita nggak jualan resleting. Kenapa kita nggak jualan benangnya? Nah, itu konsep-konsepnya sebenarnya. Nah, kita senengannya jualan apa? Jualan yang tidak mendidik. Salah satu contoh jualan yang tidak mendidik itu produk-produk yang sebenarnya kebutuhan tersier. Dan banyak sekali kebutuhan tersier. Jadi contoh aja, misalkan untuk megang wajan biar nggak panas, ya pakai aja lap bekas kan sudah ada. Kenapa harus beli lap yang memang dijual khusus? Itu kan kebutuhan tersier. Itu polanya sebenarnya. Nah, kita selama ini konsepnya di situ dulu. Belajarlah filosofi. Contoh lagi, belajar filosofi. Inti dari menumis itu apa sih? Ya sederhana aja. Bawang putihnya dipanaskan sampai berbau. Hanya gitu aja. Nah, pola-pola berpikir ini yang kita perlukan. Nanti kalau cara berpikir itu sudah dapat, baru kita mengarah kemana. Nah, selama ini kita kebanyakan didikte, kebanyakan SOP, sehingga cara berpikirnya lemah.
Oleh sebab itu, karena lemahnya, akhirnya hal-hal yang sederhana ya tidak diketahui. Hal-hal sederhana tidak diketahui. Akhirnya nanti cuma kena giringan terus. Dan digiring terus. Contoh giringan terus. Dulu gelombang cinta. Kenapa kok ikut gitu? Habis itu misalkan sekarang aglonema. Kenapa kita kok ikut aja? Intinya apa? Ya yang ada di sekitar kita dirawat selesai. Contoh lagi, sudah kamu masukkan gudang nggak sepeda lipatmu? Nah, kenapa kok harus ikut? Jadi yang dibutuhkan adalah konsistensi. Itu konsepnya. Nah, kalau sudah ketemu itu, baru jati diri dan keberuntungan kita di mana. Kalau jati diri dan keberuntungan kita di mana, baru kita arahkan. Oh, saya fokus di sini loh. Nah, selama ini kita kebanyakan ikhtiar. Kebanyakan coba-coba. Kebanyakan error trial. Akhirnya, ya error. Kebanyakan trial error, akhirnya error. Error trial, akhirnya trial. Nah, itu yang harus dibetulkan. Caranya bagaimana caranya? Paling gampang, telaalah masa lalumu, hanya itu aja. Telaalah garis keluargamu. Kalaupun garis keluargamu, misalkan pegawai negerinya BKKBN, ya silakan jualan yang hubungannya dengan BKKBN. Tidak harus jualan kontrasepsi, yang ada hubungannya. Gitu. Misalkan tulisan-tulisan keluarga berencana, itu sama aja. Yang ada di pos-pos atau yang baru mau masuk ke kota, kayak seperti itu. Itu cara berpikir. Oke? Untuk lebih menariknya, silahkan. Ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Mas Pras. Silakan, Mas Pras. Masih di mute. Oh, sorry, tadi suaranya hilang. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait pembahasan pertama tadi, silakan bisa tanya langsung live dengan cara nunjuk tangan atau tanya di kolom chat, nanti bisa bacakan atau langsung tanya sendiri kepada Pak Agus. Nah, selamat datang yang baru gabung juga. Nah, ini ada Bu Alvia dari Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan juga hadir. Ini ada Pak Dito dari Dinas Bea Cukai Kabupaten Pasuruan juga turut menyimak ini Pak. Nah, ini ada Adik Azam, ini kecil mentas ini ya. Nah, oke. Silakan sambil nunggu yang lain bisa tanya Bapak Ibu. Nah, ini Pak Agus barusan membahas terkait peluang ya. Jadi peluang bisa di produk, bisa di jasa, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dulu. Nah, jadi ini kalau kebutuhan pokok pastinya orang akan mengutamakan untuk order atau untuk beli. Termasuk juga nanti ketika sudah ketemu produknya atau masih bingung cara menemukan produk apa yang tepat untuk Bapak Ibu optimalkan. Nah, ini juga bisa ditanyakan nanti. Ini ada suhunya Pasuruan, ada Om Amrul Musoni. Gimana Om? Nah, ini. Silakan Bu Jati, mau ditanyakan Bu? Nah, ini ada sudah beberapa yang masuk. Saya bacakan ya. Mau tanya Eyang, untuk melatih telaah dan nalar supaya tepat itu gimana? Terkadang logika saya nggak nyampe atau nggak pas. Ini pertanyaan dari Ibu Santi. Nah, oke. Oke, jadi langsung saya jawab. Oke. Besok pagi silahkan berangkat ke pasar 2. Pasar mahal sama pasar murah. Mulai dari parkir, silahkan dilihat dulu. NMAX-nya berapa?
Terus habis itu CB 150X-nya berapa? Terus habis itu misalkan bit varionya berapa? Atau mungkin ada yaitu Kawasaki Ninja-nya berapa? Itu cara nelaah dulu. Karena nanti akhirnya kita bisa alokasikan, oh sepeda motornya ini 20 jutaan, oh ini 30 jutaan, oh ini 50 jutaan. Itu konsep pertama dulu. Terus habis itu helmnya. Helmnya NHK semua enggak? Atau KYT semua enggak? Itu cara gampang aja, sederhana. Lah kita selama ini kan enggak. Ya sudah, yang penting kita tuju aja. Mengarah kemana kita mau beli. Ini baru di parkiran. Belum lagi masuk. Oh, ternyata kalau misalkan ayam, orang di Pasuruan itu seneng ayamnya itu warna merah atau warna putih atau warna kuning. Itu contoh sederhana aja. Oh, belinya itu beli yang jeruan saja atau cukup beli ceker. Kita amati. Nah, kita seringkali itu tidak pernah mengamati hal-hal seperti itu. Akhirnya, oke, kenapa kita kok nggak jualan kluwek? Padahal permintaan kluwek berapa? Nah, itu salah satu contohnya. Daripada kita menyuplai daging ayam. Nah, kluwek aja sudah berapa? Ini baru bicara kluwek. Yang kita sudah lupa, padahal kluweknya sip. Terus, kenapa kita kok tidak menjual dalam bentuk yang bubuk-bubuk lain? Salah satu contoh, ini salah satu contoh. Beberapa kali saya kalau lagi drop, paling cepat itu minum jamu. Itu paling cepat saya. Dan setiap di beberapa kota saya masuk ke toko jamu, ternyata merek-merek jamu yang tidak ada di pikiran saya itu ada semua di toko jamu. Lah kenapa kok nggak jualan itu gitu loh? Dan saya juga baru tahu, oh ternyata ada perusahaan-perusahaan jamu yang saya nggak ngerti. Yang saya nggak ngerti. Tapi kalau saya nggak pernah masuk ke toko jamu, yang akhirnya mungkin yang nggak pernah ngerti param kocok. Padahal penjualan param kocok berapa? Nah itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Nah kita selama ini kan tahunya cuma apotek. Padahal permintaan param kocok aja, oh ngeri sudah. Ngeri penjualannya. Nah itulah cara untuk nelaahnya aja. Cara nelaah aja. Dan mereknya aneh-aneh. Dan mereknya aneh-aneh. Bagi yang nggak ngerti loh ya. Tapi bagi yang ngerti, yang nggak aneh, itu hal biasa. Nah itu salah satu contoh paling gampang. Caranya, ini yang dipegang. Untuk ibu yang bertanya tadi. Bacalah dari kiri ke kanan. Contoh aja. Oke. Kaosnya Mas Pras itu pasifis. Terus dalam kurungnya KB. Itu kilobyte. Gitu loh maksudnya. Nah kita seringkali yang sudah nggak dibaca. Kaosnya apa ya nggak dibaca. Itu cara untuk menumbuhkan. Itu cara untuk menumbuhkan. Yang akhirnya nanti seperti Mas Pras. Rumput odot dijual. Nah, akhirnya dari rumput odot nanti orang tahu tiga. Ada kolonjono, ada gajah, ada odot. Padahal sebenarnya tiga ini hampir sama. Nah, spesifiknya di apa? Nah, gitu. Bacalah dari kiri ke kanan. Sudah, hanya itu aja. Misalkan gorden. Kenapa kok nggak jualan tali-talinya, rumbai-rumbainya? Itu polanya sebenarnya. Itu pola yang paling gampang. Salah satu contoh lagi. Oke, karena Pasuruan itu mangganya enak. Kenapa kok nggak jualan penunjangnya? Penunjang bibitnya apa? Mulai dari yaitu pupuk cairnya. Jenisnya yang cair pupuk apa? Untuk akarnya, atau untuk buahnya, atau untuk bunganya, atau untuk batangnya. Nah, breakdown-nya itu aja sudah banyak sekali. Sangat banyak. Nah, kita selama ini kena 4 itu.
baju, kaos, tas, sepatu. Baju, kaos, tas, sepatu. Padahal tadi untuk konsumsi pupuk untuk bunga beda, pupuk untuk daun beda, pupuk untuk buah beda, untuk batang beda, untuk akar beda. Berikutnya lagi, kenapa kita kok enggak misalkan jualan senggreknya buah? Nah, kita enggak jualannya, saya Pak mau jadi distributor tunggalnya mangga klonel. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Kenapa kok nggak jualan keranjangnya? Paling enak adalah jualan penunjangnya. Itu paling gampang. Sebagai contoh lagi, kenapa kita kok nggak jualan? Ya itu masa lalu. Apa? Permen Sin A, Jipang cap jangkar. Karena yang dulu waktu kecil nggak punya uang, dia cuma gigit jari lihat temennya bisa beli permen Sin A. Kalau kita namanya dulu Sina, permen Sina, padahal sebenarnya Sin A. Oke. Sekarang itu sudah kaya. Dan beli Jipang merek jangkar itu hal biasa. Sama seperti halnya yang di Blitar. Orang beli es wawan itu 1 termos. Karena masa lalu gitu loh. Karena zaman dulu iku pun oleh sak seruputan iku pun mbek koncone dikai saidik mana. Nah, kalau sekarang kan belinya 1 termos gitu. Karena memang beli masa lalu. Jadi es wawan itu keren, hanya anaknya orang kaya yang bisa beli es wawan gitu. Nah, sekarang kan sudah pada kaya. Nah, kalau nggak terima terus itu sak termos. Kalau perlu 1 styrofoam putih itu dibeli. Karena di rumah sudah punya styrofoamnya. Nah, styrofoam, jualah styrofoamnya. Nah, begitu. Itu konsep berpikir sebenarnya. Dan banyak sekali yang bisa digali. Yang potensinya banyak sekali. Contoh lagi. Oke. Pasuruan identik dengan bangil. Kenapa kok nggak jualan renda? Padahal jenis renda aja yang dipakai di Pasuruan berapa gitu itu. Ini baru bicara renda nih. Terus jenis rendanya apa saja? Belum lagi kancing bajunya. Belum lagi resletingnya. Belum lagi tali-talinya. Belum lagi gespernya. Nah, itu untuk breakdown-nya sebenarnya. Nah, kita selama ini enggak jual mukena bordir. Ya itu tadi 4 itu. Baju, tas, sepatu, kaos. Baju, tas, sepatu, kaos. Itu cara untuk menelaahnya. Makanya silahkan keliling ke Bangil, ya sudah duduk manis saja. Terus kita cek, oh apa ya? Nah, itu paling gampang. Sama seperti halnya, ini contoh pengamatan saya. Sekarang perempuan sudah berwudu 5 kali. Krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam, krim tidur. Nah, sama dengan wudu. Ini kan tahu seperti itu karena buah pengamatan kan begitu. Makanya di tasnya perempuan mesti ada bulet-buletan gini. Terus ada tulisan di buletannya itu. Pagi, siang, sore, tidur. Oke, itu konsepnya. Dan banyak sekali lah. Kenapa kok nggak jualan wadahnya yang kecil-kecil ini aja? Nggak usah jualan tiketnya, tapi jualan yang kecil-kecilnya ini aja. Nah, itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Ini kembali ke pertanyaan pertama. Ini banyak tanya, kluwek itu apa kluwek itu yang? Apa? Nggak tahu kluwek ini, saya bukan orang Jawa. Kluwek. Nah, kalau di Blitar itu namanya keluak. Nah, biasanya untuk bumbu rawon, Bu, Pak. Ya. Nah, bumbu rawon. Ya, bumbu rawon. Hitam pekat. Nah. Ya, hitam pekat. Oke, itu ya. Yang kedua ini ada pertanyaan. Izin yang ini tips memilih anak magang untuk CS. Nah, ini sepertinya sudah pernah belajar ke sanatnya Pirahdamas ini kalau ngomongkan bagaimana memilih anak magang ini untuk CS ini ya.
Jawabnya hanya satu aja. Jangan diambil yang menang jegideg. Nah, gitu aja. Karena anak zaman sekarang itu menang jegideg. Maksudnya itu diam 1000 bahasa. Yang aktif, yang dia itu naik turun bisa. Jadi inti dasarnya yang ramah, yang sopan, yang mudah bergaul, mudah untuk berteman, dan lain-lain itu sudah modal dasar dulu. Karena anak zaman sekarang pasti kalau ditanya, harga tasnya berapa? 300, sudah gitu toh. Tapi nggak ada naik turunnya. Nah, kalau ini harus diajari bahasa persuasif. Cara paling gampang adalah saat magang, untuk duduknya itu harus di rolling. Itu cara paling gampang. Jadi duduknya nggak boleh sama teman itu terus, itu nggak boleh. Jadi duduknya itu di rolling terus. Jadi gonta-ganti terus. Terus tempatnya itu juga berbeda-beda. Nah, bagi anak yang mudah menyesuaikan, itu berarti dia pasti dijamin. Bergaulnya juga mudah. Tapi kalau dia itu sulit dan temannya itu terus, ya berarti kesulitan. Itu konsep yang paling gampang. Terus berikutnya yang kedua, ditanya tentang dia hidup itu mau kemana. Salah satu contoh, kalau dia bisa menyampaikan bahwa 5 tahun lagi saya mau ini, 10 tahun lagi, mau 15 tahun lagi, itu berarti dia sudah punya visi. Tetapi kalau dia nggak bisa jawab sama sekali, ya hidupnya datar-datar saja. Karena CS sangat diperlukan fleksibilitas. Oleh sebab itu harus diuji di situ. Nah, paling gampang ini, paling gampang. Yang anak magangnya itu dilarang untuk beli GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Biar apa? Biar mereka terlatih untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Demikian juga di tempat saya. Saya larang. Karena anak zaman sekarang mesti menang jedek. Lah wong GrabFood datang aja ucapan terima kasih enggak ya? GoFood datang itu ucapan terima kasih enggak? Langsung diambil, ya sudah, diem gitu. Padahal seharusnya itu kan mengangguk dulu, ngucapin terima kasih dulu, terus habis itu baru mereka pergi, baru kita masuk. Nah, ini enggak. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti akhirnya kita akan mendapatkan yang berqualified itu kita akan dapatkan. Itu polanya. Jadi kita lihat dulu, yaitu apa? Faktor berinteraksinya si anak. Nanti akhirnya kita ketemu CS yang terbaik. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini ya. Untuk siapa tadi? Mas Gayo ya, ini Pak Gayo Viantika. Jadi tipsnya memilih CS tadi ya. Pilih yang paling interaktif intinya ya. Jangan sing digidek. Saya nggak mau berinteraksi sama sekali. Pagi sampai sore masker nggak pernah dilepas. Itu ada di tempat kami juga, Pak. Ya, betul ada. Nah, kebetulan ini anak-anak masih nyimak, Pak. Karena ini ada yang sesi 2. Ini ada 4 anak. Malam ini masih live ini sambil nyimak Pak Agus ini, anak magang. Oke, selanjutnya mungkin untuk Bapak Ibu yang bingung ini anak magang maksudnya apa ya? Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan lebih detail ya. Karena untuk para alumninya Pak Agus ini, Sanad Pirahnamas, rata-rata kita Pasti. untuk mempersiapkan anak magang. Ya. Kita ilmu sekaligus untuk jaga keilmuan kita, membina tim kita, belajar jadi manajer. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Mbak Putri Mariana Dewi. Ini Mbak Putri dari Pasuruan. Mohon izin bertanya terkait memanfaatkan peluang. Bagaimana cara merubah mindset seseorang terkait kewirausahaan agar lebih kreatif dan inovatif di masa pandemi ini ya. Karena dirasa kebanyakan masyarakat terlalu memikirkan jualan atau yang sedang tren sekarang. Jadi kalau mau wirausaha di masa seperti ini, menurut Mbak Dewi, kebanyakan kok jualan. Apalagi semua jualan minyak ini, Garp. Nah, mungkin
gimana untuk lebih kreatif dan inovatif gitu loh, nggak hanya jualan aja. Nah gitu ya. Oke, jadi ada 3 pilihan. Pengusaha online, konsultan online, sama penjual online. Maaf, pengusaha online, konsultan online, sama pembicara online. Nah, sekarang mbaknya kan perempuan. Kenapa kok tidak menjadi pembicara online? Karena banyak sekali ibu-ibu itu yang on-off laptop aja takut kesetrum, takut rusak. Padahal ya belum diapa-apakin sudah mindsetnya kesetrum dulu, sudah rusak dulu nanti untuk laptopnya. Diajari itu aja dulu. Terus berikutnya, untuk macam-macam laptop on-off-nya beda-beda. Terus berikutnya lagi, ngajari membuat email dan mencatatnya. Ngajari untuk nyatet password. Terus ditulis di mana, karena orang Indonesia mudah lupaan. Makanya ada kelompok emak-emak, sign kanan, belok kiri. Saking lupanya. Terus berikutnya, diajari yang sederhana aja. Apa? Diajari 3 aja, sederhana. Marketplace Facebook, habis itu YouTube, oke, habis itu Google My Business atau Google Ads. Sudah, ajari itu aja. Yang penting dapat orderan. Nah, berikutnya kita buat jasa yang sederhana. 1, kenapa kok enggak jasa pijat capek Pasuruan? Itu contoh aja sederhana. Terus berikutnya, bacalah dari kiri ke kanan. Oke, jasa cat ulang pagar rumah. Dari kiri ke kanan, karena pagarnya sudah Ulang banget nih. nah, begitu. Terus habis itu jasa bersih taman. Terus berikutnya lagi, masuk, yaitu jasa rolling door, karena banyak rolling door yang macet. Berikutnya lagi yang tadi saya sampaikan, kuras tandon. Terus berikutnya lagi, yaitu perbaikan sofa, karena banyak sofanya yang talinya putus. Ini baru bicara jasa. Dan begitu banyaknya. Karena apa? Jasa per margin aja laku kok. Nah itu konsepnya sebenarnya. Ganti freon untuk kulkas. Bersihkan dispenser air. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita create. Seperti itu. Kalau kekinian sekarang, kenapa kok enggak jasa untuk mengeramasi kucing Anggora, kucing Persia? Itu Jasa banyak. memberikan jago. Sangat betul. Terus titipan ular sanca, ular piton. Banyak sekali yang bisa kita create. Nah, ini cocok karena ngurusi orang yang hobi. Karena orang kalau yang hobi, itu berapapun dibayar. Jadi dia tidak pernah menggunakan, ukurannya berapa. Salah satu contoh, suami kita yang edan mancing. Beli alat pancingnya berapa juta. Padahal pulang ke rumah, bawa ikan aja cuma berapa. Mending beli di pasar lah daripada bawa ikannya. Tapi berhubung hobi, semua dilakukan. Nah, kenapa kita kok nggak jualan alat pancingnya? Belum lagi jualan senarnya. Terus sekarang banyak yang badminton. Kenapa kok nggak jasa senar raket? Banyak yang nggak ngerti kok. nyenar raket gitu.
Nah, Benar, seperti benar. sangat banyak di masa pandemi ini sangat banyak. Nah, nanti gunakan 3 aja, yaitu Marketplace Facebook, Google My Business sebagai Google Map, terus habis itu YouTube. Itu aja. Kecuali kalau kita bisa menggunakan anak magang. Ya sudah, hajar semua platform. Kalau menggunakan anak magang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nyambung dengan pertanyaannya Mas Afan, itu dari beberapa contoh sepertinya banyak yang mengarah kepada pedagang, bukan ke end user. Pertimbangannya itu apa ya? Lebih jual grosir daripada ke end user yang langsung jualnya. Tentunya gede tapi jualnya sedikit. Ini ada 3 dulu. Kalau kita sudah terbiasa jualan retail, baru naik. Habis itu kalau sudah terbiasa baru naik lagi. Saya kasih ilustrasi. Oke. Pertama, silahkan jualan. Jual parfum murah. Aneka macam parfum. Jenis-jenis parfum. Parfum merek itu yang paling bawah, yaitu retail. Habis itu grosir parfum, supplier parfum, distributor parfum, toko parfum, grosir parfum. Kalau sudah, baru yang terakhir, peluang usaha parfum, peluang bisnis parfum, usaha sampingan parfum, usaha rumah tangga parfum. Sehingga yang ketiga tadi itu modelnya paketan. Jadi paket usaha parfum. Sekali beli 25 juta, isinya ini. Nah, begitu loh maksudnya. Kalau yang di bawahnya grosir parfum, supplier parfum, agen parfum, toko parfum, itu untuk kulaan. Nah, rata-rata 10 juta, 15 juta. Nah, kalau yang eceran, langsung minta parfum, merek apa. Terus parfumnya jenis apa. Nah, itu konsepnya. Nah, kita selama ini tidak mengerti kita mau yang mana dulu. Kalau kita sudah tahu untuk kulaannya di mana dan lain-lain, ya langsung. Tapi sebaiknya dimulai dari bawah. Akhirnya kita tahu semua. Nah, begitu konsepnya. Kita lanjutkan. Ya, jadi intinya untuk Mas Afan ya, intinya kita mulai belajarnya dari yang paling bawah dulu. Jadi tetap bisa end user, terus level berikutnya sampai nanti kita mungkin sampai level ke produksi. Nah, itu kalau memang itu sesuai kita. Nah, selanjutnya ini ada Junari Umi. Nah, ini terkait bagaimana kok banyak sekarang bisnis ayam geprek 5.000 plus nanti. Itu kalau saya hitung-hitung kok balik modal aja enggak ya. Untungnya kenapa? Nah, ini mereka kok bisa untung apa karena tempat atau kota yang berbeda. Nah, ini tanyanya ke tukang geprek ini sebenarnya. Nah, tapi pasti ada alasannya ya. Jadi, goal orang itu beda-beda. Ada beberapa contoh untuk yaitu minimarket yang sekarang menjamur. Selama minimarket itu untuk perputaran bisa membiayai karyawannya, fokus terakhirnya dia adalah jualan tempat itu yang harganya bisa berpuluh-puluh lipat. Karena goalnya dia untuk menjual tempatnya. Demikian juga dengan yang ayam geprek murah itu. Karena dia butuh apa? Butuh menjual kembali tempat tersebut. Jadi bukan pada keuntungan khusus ayam gepreknya. Jadi dia jual apa? Jual propertinya. Itu konsepnya. Tapi kalau misalkan dia untung khusus dari satu tempat itu, pasti nggak akan dapatkan.
Contoh lagi, untuk yang kelas atas lagi. Sekarang banyak menjamur, yaitu hotel-hotel budgeting. Untuk orang kelas atas itu, dia jualan apa? Bukan jualan hotelnya. Karena kalau hotelnya diputar, itu impas. Dia tidak minus, tidak plus. Untuk membayari semuanya itu sudah cukup. Tetapi nilai dari propertinya setelah jadi hotel, itu lipat gandakannya sangat tinggi sekali. Nah, itu konsep dalam bisnis namanya. Oleh sebab itu saya nyarankan, kalau ayam geprek, kenapa kita kok nggak jualan bungkusnya? Kita kok nggak jualan stikernya? Kenapa kita kok nggak jualan etalasenya? Kita nggak jualan untuk X-bannernya dan lain-lain. Nah, konsepnya di situ. Karena usaha yang modelnya hit and run, jadi maksudnya usaha yang booming nanti hilang, itu mesti umurnya pendek. Umurnya pendek. Makanya mau tidak mau harus punya usaha itu 5. Pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, pendapatan setengah tahunan, dan pendapatan tahunan. Nanti dengan 5 pendapatan akhirnya hidup kita stabil. Itu konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Nah, selanjutnya ini dari Bapak Supolo, maaf. Dari Bapak Supolo ini menanyakan tips bagaimana mencari karyawan yang loyal. Yang loyal kepada pengusahanya. Tipsnya bagaimana ya? Oke, tipsnya sebenarnya diuji dan ditanya, hanya itu aja. Nah, pertama ditanya begini, ini pertama. Alasan yang boleh hanya force major. Nanti silahkan diketik di Google. Macam-macam force major. Di situ ada gempa bumi, gunung meletus, pandemi. Berikutnya lagi, banjir bandang, dan lain-lain. Terus kita tanya, banmu bocor, termasuk force major enggak? Berarti kamu boleh alasan enggak kalau banmu bocor untuk datang ke tempat kerja? Nah, dari cara menjawab, kita langsung tahu bahwa mindset-nya dia apa. Itu contoh paling gampang. Terus berikutnya lagi. Oke, izin hanya boleh surat dokter. Karena tidak surat dokter tidak boleh. Nah, responnya bagaimana? Itu cara paling gampang. Lah, yang enak adalah ditanya 3. Nomor 1. Nomor teleponmu berapa? Terus ditelepon. Kalau HP-nya bagus, dia pasti akan keluarkan dan tunjukkan. Sudah. Kalau seperti itu, reject. Tapi kalau HP-nya jelek, ditaruh di bawah meja, itu kriteria 1. Karena dia akan berjuang untuk mendapatkan HP bagus. Kriteria kedua, ditanya, orang tuamu kerja apa? Kalau orang tuanya kerja, dia ngomong, itu berarti tidak membanggakan dia, makanya dia nggak langsung ngomong. Kriteria kedua diterima. Tapi kalau belum apa-apa, bapak saya konsultan di Jakarta, buyar sudah. Kriteria ketiga, kamu kesini naik apa? Nah, begitu. Nggak taunya berangkat bawa RGR. Nah, ya buyar, sudah. Jadi, semakin tidak punya, itu semakin punya effort. Dan dilihat dulu, apalagi dia hidup yang oleh single parent.
Itu konsepnya. Karena 97,5% anak magang di Piranhamas sejak 2008 sampai 2022, 14 tahun, bisa dikerucutkan. Kalau anaknya orang punya, mesti males. Tapi kalau anaknya orang nggak punya, pasti itu salah satu contohnya. Terus berikutnya lagi, pertanyaan terakhir disampaikan. Kalau kamu tak kasih tugas ini bagaimana? Kan tahu. Yang terakhir pertanyaan Oke. Jadi diuji caranya, suruh beli apa gitu, dikasih uang. Itu mengembalikan atau enggak, dia menghargai bagaimana, dan lain-lain. Itu cara paling gampang. Kalau yang amanah pasti sampai minta kwitansi, sampai minta data ini, dan lain-lain. Itu contoh paling gampang. Silahkan yang lain. Oke. Ini minta tip bagaimana agar usaha jasanya menarik di masa pandemi untuk konsumen. Ini usaha jasa. Ini sekaligus ini pertanyaan kedua, ini untuk tips juga yang bisa dikembangkan untuk usaha anak ABK. Jadi satunya tadi tips usaha jasa, menarik jasanya. Yang kedua tips untuk bisa dikembangkan di usahanya untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi yang pertama, orang Indonesia itu senang dengan testimoni. Kalau sekolah anak berkebutuhan khusus berarti testimoni-testimoni dari yang sebelumnya itu yang diperbanyak. Makanya harus kuat di dua, main di Instagram sama main di TikTok. Di mana Instagram maupun TikTok bikin 20-40 detik aja. Tapi itu yang diperbanyak. Jadi testimoni-testimoninya atau perkembangan dari alat anak berkebutuhan khusus yang sudah jalan itu apa saja. Nah, itu konsepnya. Karena memang orang Indonesia itu super kepo. Super kepo, super scroll. Jadi makanya kita itu kalau ketemu sama teman, dia tidak pernah like, dia tidak pernah komen, tahu kita semua. Ya karena memang orang Indonesia begitu, orang Indonesia. Tahu, kita semua itu tahu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi semakin natural tapi sering terupload terus, itu akan mudah dipercaya. Itu salah satu contohnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Karena Mas Pras sering upload, dan yang diupload itu kadang yang nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Gitu. Tapi orang dari jauh-jauh seluruh Indonesia yang mau datang ke Blitar gitu. Ya. Ya itu salah satu contohnya, contoh begitu. Sebenarnya korelasinya apa korelasinya? Ya, statusnya Mas Pras sepi itu. Tapi orang bisa kepo, orang bisa kepo. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini selanjutnya ini, nah ini marketplace, terkait marketplace yaitu tentang rating. Nah, apakah rating itu sangat berpengaruh terhadap seller ataupun buyer? Nah, pertanyaannya bagaimana cara spam produk agar cepat terangkat ke pencarian Google. Nah, ini sudah ke materi. Jadi sebenarnya itu gini loh. Sebenarnya yang dipegang itu cuma 4 saja. Produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Produknya unik, misalkan jilbab. Jilbabnya dibuat unik, jilbab bahan. Bahannya macam-macam. Jilbab gambar, gambarnya macam-macam. Jilbab kain, kainnya macam-macam. Jilbab model, modelnya macam-macam. Akhirnya memenuhi kriteria, produknya unik. Nah, kita selama ini enggak.
jilbab cantik, jilbab syar'i, jilbab cantik, jilbab syar'i. Itu konsepnya dulu. Terus habis itu, setelah produknya unik, kompetitornya sedikit. Nah, kompetitor sedikit dispesifikkan ke daerah mana. Jadi menjualnya ya ke Ponorogo, ke Kediri, ke Pasuruan, ke Situbondo. Nah, begitu. Terus ke Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, Sampang. Konsepnya kalau mau jualan jilbab. Terus berikutnya lagi gunakan apa? Padanan kata, manfaatnya bahasa asing, bahasa daerah. Ya, lebih lengkapnya itu di Pasuruan nanti. Gimana triknya sih dapetin padanan kata itu? Dapetin manfaatnya itu, dapetin bahasa asing itu, bahasa daerahnya. Nah, itu ada lebih detailnya. Nanti kita ketemu di Pasuruan sambil makan permen Sinta atau permen jahe. Pipang jangkar. Iya, pipang jangkar. Silakan. Yeah. Nah, selanjutnya ini dari Pak Salman. Pak Salman ini sebelumnya adalah perusahaan bekerja di perusahaan supplier alat lab kimia. Nah, sebelumnya kan hanya berjualan secara offline, langsung mendatangi lab-lab. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan penjualan secara online, gitu Pak Agus? Kalau ini tambah sangat dibandingkan dengan 4 tadi, tas, sepatu, kaos, baju, mending jualan bahan kimia ini. Jadi kalau bahan kimia langsung dispesifikan berdasarkan itemnya. Jadi nanti HCl ya sendiri, NaOH sendiri, terus NaOH mau berapa persen sendiri, per itemnya apa saja. Terus kita menyuplainya dalam bentuk apa, segmen pasarnya mau menuju ke daerah mana saja. Jadi logikanya gini, logikanya. Sekarang orang Indonesia itu selalu ingin cepat. Karena saking ingin cepatnya, makanya pengennya di atas instan. Daripada kita nyari perusahaan-perusahaan besar, kita mending searching aja. Searching, ketemu nomor HP, dihubungi, dan dia datang. Nah, itu salah satu contoh yang paling gampang. Untuk B2B, ini gampangannya ini kan B2B, business to business. Ini sangat mudah. Karena tidak punya saingan, mengerjakannya beberapa diposting gitu aja, pasti akan mudah dapat orderan dibanding produk yang ditawarkan. Karena bahan kimia itu termasuk produk yang dicari. Di dunia online dibagi dua. Produk yang ditawarkan sama produk yang dicari. Kalau produk yang ditawarkan, itu pasti kerjanya agak lebih berat. Tapi kalau produk yang dicari, itu kerjanya lebih cepat. Selama kata kuncinya tepat sasaran. Segmented, targeted. Nah, begitu. Dilanjut, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir, ini ya, ini yang sudah tanya, saya lewati dulu ya. Ini ada Ibu Wigati. Nah, ini beliau ini seorang pengajar di PK, inginnya jualan online juga, tapi juga belum menemukan produk yang cocok. Dan rasanya kalau ingin fokus ke online, terbentur dengan waktu mengajar. Nah, itu ya. Ini solusinya kira-kira gimana? Solusinya jualnya yang bukan retail. Jawabnya punya begitu aja. Jadi kalau jangan jualan retail ya berarti jangan jualan baju, kaos, baju, sepatu. Baju, kaos, sepatu, tas. Itu kan jualan retail. Nah, Ya. kalau untuk ibu-ibu misalkan kalau jasa di sekitarnya banyak yang rumah dikontrakkan, rumah yang disewakan, rumah dikoskan.
Jadi kalau malam itu ngupload, yaitu rumah-rumah yang dikoskan itu diuploadkan. Sehingga jasa pasang iklan rumah kos-kosan, jasa pasang iklan rumah kontrakan. Jadi langsung dapat komisi, oh sekian. Itu contoh paling gampang. Atau jualan dalam bentuk jumlah yang langsung besar. Misalkan, di daerah Pasuruan ada yang memproduksi dandang. Kenapa kok nggak menjualkan dandang? Nah, begitu. Dandangnya kan nggak mungkin dandang beli satu. Kata kuncinya tempat kulakan dandang. Nah, itu. Terima pesanan dandang. Jadi bukan jual dandang. Kalau jual dandang nanti ya pesen satu. Tapi ini fokus untuk kulaan, fokus untuk dijual kembali. Nah, seperti itu. Nah, diurus saat apa? Saat minggu saja. Itu konsepnya. Nah, lebih detailnya, trik-triknya gimana? Karena selama 14 tahun saya ngajar, saya sudah mendapatkan sebuah cara sebenarnya. Saking gampangnya, itu istilahnya adalah UTDT. Nah, kita belajar UTDT itu nanti saat di Pasuruan. Mau mengerjakan di 4 pasar. Pasar Google, pasar marketplace, pasar sosmed, pasar forum. Itu kalau mau diringkes, itu cuma UTDT aja. Mau ngerjakan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, bekas.com, maupun dimanapun, itu ya UTDT. Mau ngerjakan di TikTok, mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, itu ya di UTDT. Bagi yang tingkatannya sudah di atas, mau blog, mau web, itu ya UTDT. Mau di forum-forum, forum Kaskus, forum apapun, ya UTDT. Konsepnya. Nah, nanti pasti akan dipandu step by step. Karena itu makanya 3 hari. Biar apa? Langsung praktek. Jadi langsung praktek. Kalaupun tidak punya email, nanti saya pandu. Membuat email yang benar. Nah, kita selama ini emailnya pras2106@gmail.com. Nanti dirubah. Petani rumput odot blitar@gmail.com. Nah, begitu. Passwordnya pun bukan 3 mantannya, tetapi beli rumah bintang 4. Nah, begitu. Mantap. Oke, nanti step by step-nya. Terus nanti habis itu, arahnya kemana? Bahkan kalau dalam workshop itu langsung dicolokin. Jadi bukan belajar teori, ini langsung dicolokin ke laptopnya. Terus langsung di-review. Huruf besar, huruf kecilnya kurang. Habis koma lalu spasi. Nanti dipandu satu-satu. Itu konsepnya. Untuk lebih jelasnya, tanya langsung ke Mas Pras sebagai EO-nya. Biar dapat keringanan, ya langsung daftar aja ke sekarang. Saya kembalikan ke Mas Pras. Sudah 1 jam. Terima kasih Yang Agus untuk waktunya untuk malam ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan ya. Nanti kita bisa ngobrol nih lanjut di grup juga bisa. Nah, informasi yang sampaikan Yang Agus tadi, memang nanti pada detailnya kita ini kan bersama Bapak Agus Kirana Mas akan ada acara di Pasuruan, yaitu di hotel Transit. Nanti insya Allah tanggal 12-13 Maret 2022. Nah, ini masih ada waktu untuk menyiapkan waktunya untuk yang kerja, mungkin untuk yang karyawan bisa mulai ngatur jadwal untuk cuti. Nah, karena ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti sampaikan tadi, pasti diajarkan secara detail, step by step. Nah, baik pun yang masih awam sekalipun, untuk anak muda, apalagi ini sangat mudah, tapi bagi orang yang sudah agak dewasa, usia 40 tahun ke atas, biasanya ada kesulitan. Nah, ini spesialisnya
Pak Agus ini mengajari orang-orang yang sudah dewasa, bisa disebut malah lansia itu, karena sangat detail ngajarinya. Jadi nanti untuk detailnya nanti bisa kita sharing di grup tanggal 11, 12, 13 Maret. Nah, kabar baiknya untuk yang join malam ini nanti dapat potongan harga yang luar biasa. Jadi ada potongan untuk early bird khusus malam ini. Dia ada diskon khusus 500.000. Nah, wah ini lumayan. Jadi dipotong lagi dari biaya promo. Itu ya. Nanti untuk yang kurang jelas bisa kita sharing-sharing lagi untuk di grup WA. Dan terima kasih Pak Agus untuk waktunya malam ini, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Dan Bapak Ibu mungkin masih banyak sekali pertanyaan, silakan nanti insya Allah saya dan teman-teman bantu jawab, karena saya ini juga masih belajar. Nah, tapi insya Allah sudah sedikit banyak memahami, mengerjakan apalagi. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang sepertinya sulit, tapi ternyata sangat mudah dikerjakan. Nah, kenapa? Karena gurunya ini super simple, orangnya sangat pragmatis, sangat simpel sekali. Jadi jangan khawatir nanti kesulitan gimana. Karena tadi banyak yang jabrik yang, wah nanti gimana ini? Nah, tenang aja, kita ada sesi-sesi, jadi personal coach-nya ada. Selama 3 hari itu enggak hanya tapi akan diajari secara personal, gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita tutup dulu untuk forum Zoom-nya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah minggu depan ada Zoom lagi yang kita fokus dengan Mas David, yang dengan Pak David Indrawan. Ini yang sekarang sudah mempunyai bisnis kulinernya sekitar 38 outlet. Nah, nanti kita sharing dengan salah satu murid terbaiknya Pak Agus dan kuliner. Oke, terima kasih waktunya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.